Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi wahadal ummah bimillatil islami sabhah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Gresik, Bapak Fandi Ahmad Yani, Sarjana Ekonomi, Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik yang pada hari ini merangkap moderator, Bapak Dr. Taufikullah. Jadi beliau nanti amplopnya 2 Pak Rektor, PDM dan moderator. Bapak-bapak para tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah bersama kita Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, Bapak Dandim, kemudian juga Bapak Kapolres, kemudian Bapak dari Kapolsek, juga dari Danramil, dan tentu saja yang punya hajat pada hari ini, Sohibul Hajah, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, Bapak Eko Budi Leksono, dan seluruh jajaran para wakil rektor, para dekan, dan juga tentu BPH Universitas Muhammadiyah Gresik, serta seluruh peserta silaturahim dan tasyakur milad yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah atas nikmat Allah kita bisa bersilaturahim secara virtual pada peringatan Milad Muhammadiyah versi Hijriyah yang menurut hitungan kalendernya kita sudah memasuki usia yang ke-112. Nanti ada versi Miladiyahnya, yaitu pada tanggal 18 November, dan menurut perhitungannya insya Allah kita akan memperingati Milad yang ke-109. Jadi kalau Pak Bupati, Pak Rektor, Pak Ketua PDM mau ulang tahun bisa niru Muhammadiyah. Ulang tahun Hijriah dan ulang tahun Miladiyah, gitu, supaya ulang tahunnya sering. Walaupun kalau menurut resminya memang perayaan Milad Muhammadiyah itu dilaksanakan sesuai dengan izin pendirian Muhammadiyah, yaitu pada tanggal 18 November. Tetapi tidak apa-apa juga merayakan pada kalender Hijriah karena ini masalah muamalah duniawiyah. Jadi karena itu antum a'lamu bi umuri miladikum. Anda lebih tahu tentang urusan milad kamu semuanya. Tapi yang perlu kita ambil adalah semangatnya, yang kita ambil adalah hikmah dari bagaimana kita melakukan muhasabah dan sekaligus juga kita berusaha untuk tasyakur dan tahadus binikmah dengan peringatan Milad Muhammadiyah ini. Ada 3 hal yang singkat ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Dr. Taufikullah bahwa sejak awal berdirinya sebenarnya Muhammadiyah itu lebih dominan dan lebih tampil sebagai gerakan sosial, terutama gerakan sosial kemanusiaan. Jadi kalau kemudian banyak tulisan tentang Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa kelahiran Muhammadiyah itu dilatar belakangi oleh faktor-faktor keagamaan seperti takhayul, bid'ah, dan khurafat, itu baru menjadi diskursus dalam gerakan Muhammadiyah bukan pada masa-masa awal, tetapi justru pada masa-masa belakangan, justru setelah wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena itulah maka kalau kita membaca literatur, terutama misalnya yang ditulis oleh Kiai Sujak sendiri, beliau menulis buku judulnya Muhammadiyah dan Pendirinya, yang naskah itu aslinya tidak ada di Jogja, aslinya justru ada di perpustakaan Leiden University di Belanda. Dan kami mendapatkan fotokopi dari naskah itu dari
Waktu itu Mas Najib Burhani yang sekarang Profesor Ahmad Najib Burhani ketika sedang S2 di Leiden University itu membawa fotokopi dari naskah itu. Saya juga mendapatkannya kemudian waktu menulis disertasi dari Profesor Ahmad Zainuri. Dan kemudian karena itu naskah dan dokumen penting, kemudian saya minta tolong kepada seorang kawan penerbit yang kemudian menulis kembali buku itu dengan penyesuaian ejaan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Islam Berkemajuan. Nah, kisah Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah masa awal itu. Karena itulah maka gerakan-gerakan Muhammadiyah masa awal itu sangat menekankan bagaimana kepedulian Muhammadiyah terhadap kaum du'afa dan kaum mustad'afin. Sehingga kalau kita membaca di dalam beberapa tulisan tentang Ki Haji Ahmad Dahlan yang banyak diulas adalah bagaimana beliau mengajarkan surat Al-Ma'un sampai berkali-kali. Sehingga salah seorang muridnya sampai menanyakan kepada Ki Haji Ahmad Dahlan, kenapa pelajaran ini berulang kali disampaikan? Nah, ini saya kira juga satu contoh ya, kalau guru dosen itu mengajar materi berulang-ulang yang mahasiswanya sudah tahu, bosan juga gitu. Kok itu lagi Pak, itu lagi gitu. Apalagi zaman sekarang di mana mahasiswa dan para murid itu sudah memegang informasi di HP-nya dan bisa akses informasi dari sumber-sumber yang mungkin gurunya dan dosennya tidak membaca. Kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan menjawab dengan pertanyaan, apakah kalian sudah mengamalkan surat Al-Ma'un itu? Sudah, Ki Ahmad Dahlan. Bagaimana kalian mengamalkan? Kami membaca surat Al-Ma'un setelah membaca Al-Fatihah di dalam kami menunaikan ibadah sholat. Nah, kemudian Ki Ahmad Dahlan menjelaskan, kamu baru mengamalkan sebagian dari surat Al-Ma'un itu. Dan kemudian beliau mengajak murid-muridnya, santri-santrinya ke pasar. Dan kemudian di situ Ki Ahmad Dahlan menunjukkan kepada murid-muridnya betapa banyaknya gelandangan, betapa banyaknya orang-orang miskin yang mereka terlantar karena tidak mendapatkan pelayanan. Dan Ki Ahmad Dahlan kemudian mencontohkan bagaimana kalian mengamalkan surat Al-Ma'un itu adalah dengan memberikan makanan, memberikan pertolongan, dan memberikan tempat tinggal kepada orang-orang miskin. Disitulah kemudian muncul gerakan spontan, gerakan kemanusiaan pada waktu itu, di mana kemudian murid-murid Ki Haji Ahmad Dahlan mengumpulkan pakaian, kemudian memberikan makanan, kemudian peralatan untuk toharoh dan seterusnya, yang kemudian itu menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan pada masa awal. Memang masih bersifat karikatif, karena memang masih menjadi bagian awal dari sebuah gerakan, tapi dari situlah kemudian di Muhammadiyah tumbuh gerakan kemanusiaan, yang karena itu pula kemudian surat Al-Ma'un itu seringkali di Muhammadiyah dijadikan sebagai salah satu dasar di dalam kita memberikan pelayanan sosial yang oleh sebagian kalangan kemudian dirumuskan dengan konsep teologi Al-Ma'un. Nah, karena itulah maka ketika kemudian kita memahami pesan Ki Haji Ahmad Dahlan itu, cara beliau mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran itulah yang kemudian menjadi konstruksi dasar bagaimana Muhammadiyah mengamalkan Al-Quran. Dalam pandangan Ki Haji Ahmad Dahlan, kenapa beliau mengajarkan berulang-ulang? Karena muridnya belum mengamalkan itu. Dan ketika muridnya mengamalkan, pengamalan itu belum seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar di dalam gerakan Muhammadiyah, bahwa Al-Quran itu tidak cukup dibaca, tetapi harus dipahami dan kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan dan dijadikan landasan di dalam kita melakukan amal-amal sosial, termasuk di dalamnya pelayanan kemanusiaan.
Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, PKU Muhammadiyah itu memang tadi disampaikan Pak Taufikullah menjadi bagian dari bagaimana Muhammadiyah itu bisa melintas batas. Karena ternyata dengan gerakan-gerakan kemanusiaan itu kita menemukan satu pesan penting betapa Islam adalah agama yang sangat menghormati kehidupan dan menekankan arti pentingnya kita menyelamatkan kehidupan umat manusia. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, Allah berfirman, katabna ala bani Israel, annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatalan nasa jami'a, wa man ahyaha, faka'annama ahyan nasa jami'a. Telah dituliskan, telah ditetapkan oleh Allah ketentuan-ketentuan hukum sejak dari Bani Israel. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh, bukan pula karena dia membuat kerusakan di muka bumi, maka pembunuhan itu sama nilainya dengan membunuh seluruh umat manusia. Dan sebaliknya barang siapa yang menyelamatkan kehidupan seorang manusia, maka tindakan dan perbuatan itu sama nilainya dengan menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia. Inilah yang menjadi dasar bagaimana gerakan kemanusiaan Muhammadiyah itu terus tumbuh dan berkembang dan kemudian menjadi bagian dari salah satu lini terdepan dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Nah, dalam perkembangannya alhamdulillah setelah 112 tahun melewati satu abad PKU Muhammadiyah dan beberapa lembaga-lembaga yang merupakan pengembangan dari PKU Muhammadiyah itu memiliki peran yang sangat penting, bahkan mendapatkan apresiasi dan pengakuan internasional. Tadi Taufik menyampaikan beberapa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam gerakan-gerakan kemanusiaan di dalam negeri dan di luar negeri. Secara kelembagaan, alhamdulillah, PKU Muhammadiyah itu sekarang sudah menjadi bagian dari lembaga kemanusiaan yang diakui WHO, dan MDMC juga sudah menjadi bagian dari tim yang sudah bisa menempelkan badge WHO ketika mereka melakukan kegiatan kemanusiaan. MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, tepat pada saat berusia 1 abad, mendapatkan kado dengan pengakuan dari WHO itu. Alhamdulillah juga berbagai kegiatan kemanusiaan Muhammadiyah juga sudah mendapatkan apresiasi internasional. Sehingga tadi Pak Taufik menyebutkan bagaimana peran Muhammadiyah dalam gerakan kemanusiaan di Rohingya, untuk masyarakat Rohingya di Myanmar, di mana Muhammadiyah memberikan layanan kemanusiaan 1 tahun. Dokter-dokter Muhammadiyah itu membantu masyarakat pengungsi dan kemudian merintis berdirinya sekolah di Rakhine State di Myanmar. Kemudian juga untuk Palestina, Muhammadiyah tidak hanya mengumpulkan dana kemanusiaan, tetapi juga sejak 2 tahun lalu Muhammadiyah sudah mendirikan sebuah sekolah di Lebanon, di Beirut, untuk masyarakat Palestina. Dan sekarang dengan gerakan kemanusiaan yang dihimpun pada tahun 2021 ini juga kita berencana untuk membangun 1 sekolah lagi di Lebanon. Kenapa kita memilih di Lebanon? Karena di situ menurut data kami mendapat informasi dari Pak Hajrianto Yasin Tohari, Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, yang kebetulan juga salah satu dari Ketua PP Muhammadiyah. Di Lebanon itu terdapat lebih dari 400.000 pengungsi Palestina. Dan karena itu kalau kemudian bantuan itu kita alokasikan untuk membangun sekolah di Lebanon, bukan berarti kita menyalahgunakan bantuan itu, karena peruntukannya juga tetap untuk masyarakat Palestina yang mereka itu memang menjadi masyarakat yang terusir karena agresi Israel. Dan peran-peran internasional Muhammadiyah itu memang terus diperkuat. Dan karena itulah maka pada masa pandemi ini tentu kita tidak boleh kemudian berpangku tangan, tidak boleh kemudian kita berdiam diri,
Karena ternyata kalau kita membaca lembar demi lembar mushaf Al-Quran, kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu, pesan kemanusiaan itu kita bisa baca bertebaran di lembaran-lembaran kitab suci yang kita baca sehari-hari. Ini memang menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Karena kita sendiri juga secara personal mungkin berada dalam kesulitan, tetapi pada saat yang sama di tengah kesulitan itu, kita juga tidak boleh egoistis, tidak boleh kemudian berpikir hanya untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga harus berpikir untuk keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang yang lainnya. Pada situasi seperti inilah sebenarnya peran kerahmatan, baik kerahmatan umat Islam maupun kerahmatan Islam itu justru menjadi sangat diperlukan. Dan oleh karena itulah maka kalau kita kemudian mengikuti bagaimana kiprah dan sepak terjang Muhammadiyah sejak pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pada bulan Maret tahun 2020 yang lalu, Muhammadiyah bahu-membahu bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat bagaimana bisa mengatasi dan berkontribusi di dalam menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 beserta permasalahan yang ada. Alhamdulillah, tanpa bermaksud mengecilkan arti dan memberikan dimensi di mana Muhammadiyah bekerja sendiri, kami hanya ingin sedikit menyebut bagaimana Muhammadiyah sejak pandemi COVID-19 ini menurut laporan yang kami terima sudah melibatkan lebih dari 83 rumah sakit dari sekitar 116 rumah sakit Muhammadiyah yang cukup kuat. Belum pelayanan-pelayanan melalui klinik-klinik Muhammadiyah, dan juga melibatkan lebih dari 75.000 relawan, baik dari kalangan tenaga kesehatan maupun relawan kemanusiaan dan relawan lain, terutama layanan sosial dan layanan keagamaan. Dan dari sudut dana, kami mendapat laporan sudah lebih dari 1 triliun dana yang didistribusikan Muhammadiyah untuk membantu masyarakat dari semua kalangan selama pandemi COVID-19 ini. Kita tentu merasa masih kurang apa yang kami lakukan ini, tetapi kami tidak ingin bahwa persoalan COVID-19 ini akan terus berlanjut dan kemudian kita tidak segera bangkit dan kemudian bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Kami menyadari sepenuhnya bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi di dalamnya juga ada masalah keagamaan. Di dalamnya ada masalah politik, di dalamnya ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, bahkan juga ada masalah dalam kaitannya dengan hubungan internasional. Kita melihat bagaimana pada masa pandemi COVID-19 ini persoalan keagamaan itu menjadi salah satu persoalan yang mengemuka. Persoalan keagamaan ini berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana musibah ini dipahami. World view mengenai musibah, pandangan mengenai COVID-19 dari sudut pandang agama. Sebagian mengatakan COVID-19 ini adalah hukuman dari Allah, sebagian mengatakan ini adalah musibah, sebagian mengatakan ini adalah bagian dari peristiwa alam biasa. Cara menyikapinya juga sangat beragam. Dan cara penyikapan itu kemudian mengingatkan kita kembali kepada diskursus klasik tentang perdebatan-perdebatan dalam teologi Islam yang mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang belajar di lembaga-lembaga keagamaan mengikuti perdebatan-perdebatan teologis antara kelompok Jabariyah, kemudian kelompok Mu'tazilah, dan kelompok Ahlus Sunnah. Kelompok-kelompok fatalistis seperti Jabariyah itu ternyata juga muncul dengan Neo-Jabariyah, di mana mereka menjadi kelompok-kelompok yang sangat
fatalistis dan pasrah kepada keadaan dan menganggap ini semuanya sebagai ketentuan Allah yang manusia tidak dapat menghindarinya dan tidak berusaha untuk berikhtiar bagaimana agar bisa selamat dari berbagai macam musibah ini. Sebagian kelompok berpendapat semuanya murni karena perbuatan manusia, yang itu mencerminkan pandangan dari kelompok-kelompok Mu'tazilah dan kelompok-kelompok Qadariyah. Tapi juga ada kelompok Ahlussunnah yang berpendapat bahwa semua yang terjadi ini memang atas kehendak Allah, tetapi manusia berkewajiban untuk berikhtiar. Manusia berkewajiban untuk berusaha bagaimana bisa mendapatkan takdir Allah yang terbaik, dan ketika kemudian qadha dan qadar Allah itu berlaku dan manusia harus menerima takdir Allah itu, takdir itu adalah merupakan takdir yang terbaik. Nah, pandangan-pandangan seperti ini mengemuka, bahkan kemudian juga menjadi perdebatan tersendiri, yang kalau kita mengikuti informasi-informasi dari Kementerian Kominfo, justru hoax yang banyak sekali beredar pada masa pandemi ini, salah satunya adalah hoax yang berkaitan dengan pandangan keagamaan itu. Muhammadiyah tentu berada pada posisi di mana pandemi ini adalah bagian dari musibah, bagian dari ujian Allah yang memang kita tidak bisa menolaknya, dan pandemi ini nyata, bukan takhayul, dan pandemi ini sebenarnya adalah bagian dari bagaimana cara Allah untuk meningkatkan kemuliaan dan ketinggian martabat kita sebagai bangsa, dan kemudian menguji kekuatan iman kita. Kalau kita membaca Al-Quran, maka ada sebagian manusia itu yang dia berimannya itu beriman kepada Allah ala harfin. Gitu. Berimannya itu di pinggir-pinggir saja, setengah-setengah saja. Yang kalau mereka itu diuji dengan musibah yang baik, mereka diam saja. Tapi ketika kemudian mereka diuji dengan musibah yang tidak baik, mereka balik kandang dan kemudian menyalah-nyalahkan keadaan dan sebagainya. Ini adalah ujian keimanan bagi kita semuanya tentu saja. Tapi juga ini adalah bagian dari ujian yang kalau kita mampu melaluinya, maka kita akan tampil dan bangkit sebagai umat dan bangsa yang bermartabat. Karena dengan musibah ini, dengan pandemi ini, kita melakukan riset-riset, melakukan penelitian-penelitian, dan kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk pelayanan kemanusiaan. Berbagai temuan dan teknologi pelayanan kesehatan ditemukan selama pandemi COVID-19. Riset-riset yang memberikan kepada kita pandangan dan perspektif mengenai pandemi ini juga semakin banyak kita baca. Dan itulah kemudian pandangan positif dan konstruktif ini yang menjadi bagian dari worldview Muhammadiyah terhadap musibah dan bencana itu. Kemudian yang berikutnya tentu Muhammadiyah berpendapat bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu dua-duanya harus kita jadikan sebagai panduan di dalam kita ini beribadah dan panduan di dalam kita ini mengatasi berbagai persoalan pandemi COVID-19. Dan karena itu maka science and religion, agama dan ilmu pengetahuan itu berjalan seiring seirama. Agama memberikan kita panduan yang bersifat wahyu, revelation, tetapi kemudian ilmu memberikan kita panduan yang berbasis penelitian, yang itu kemudian menjadikan kita ini terus-menerus dapat memperbaiki dan kemudian dapat memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Agama memberikan kepada kita satu spirit transendental bahwa setiap yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah, dan menolong manusia adalah bagian dari kita beribadah kepada Allah. Nah, pandangan-pandangan keagamaan ini juga menjadi bagian penting dari bagaimana kita bisa mengatasi masalah. Pandangan-pandangan keagamaan cenderung fatalistis itu tidak hanya di kalangan internal umat Islam saja. Di kalangan pemeluk agama yang lain juga saya mendapatkan informasi banyak juga yang tidak percaya dengan COVID, banyak juga yang tidak mau mengikuti panduan dari pemerintah dan dari para ilmuwan tentang pentingnya kita memakai masker, kemudian menjaga jarak, membersihkan tangan, dan berbagai hal lain yang bersifat ikhtiar ilmiah dan ikhtiar manusiawi agar kita selamat
dari kemungkinan tertular atau menularkan COVID-19 itu. Dan itu yang kemudian bisa kita lihat sebagai bagian dari capaian penting yang membuat Muhammadiyah dan umat Islam di Indonesia mendapatkan apresiasi dari masyarakat dunia. Karena ternyata organisasi-organisasi agama itu tidak hanya berperan dalam fungsi-fungsi yang bersifat spiritual belaka, misalnya dengan hanya berdoa saja, tetapi ternyata memiliki fungsi dan peranan yang sangat luar biasa. Karena itulah maka kemudian masalah COVID ini juga menimbulkan masalah ekonomi, di mana kita melihat sekarang ekonomi dunia mengalami penurunan yang luar biasa. Hari ini saya baca di media, IMF itu merevisi hampir semua data ekonomi di semua negara. Pertumbuhan ekonomi yang semula ditargetkan seperti di Malaysia yang berada di posisi sekitar 5,7%, direvisi menjadi hanya sekitar 5,4%. India yang sempat merencanakan di atas 9%, kemudian turun menjadi persentase di bawah 9%. Dan di Indonesia pun juga diproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi akan mencapai di atas 4%, ternyata juga hanya berkisar 2,5%. Dan ini akan menjadi masalah yang semakin serius, karena kemudian COVID ini tidak hanya menimbulkan masalah di mana banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan, tetapi jumlah mereka yang jatuh ke dalam derajat ekonomi di bawah garis kemiskinan juga semakin meningkat. Belum lagi persoalan sosial yang menyertai pandemi COVID-19 ini. Misalnya banyak sekali keluarga-keluarga kita, warga negara, masyarakat kita yang meninggal dunia. Tidak pernah dibayangkan bahwa pandemi ini jumlahnya mencapai lebih dari 2 juta. Tidak pernah dibayangkan bahwa mereka yang meninggal dunia jumlahnya mencapai lebih dari 90.000 orang. Dan itu merupakan satu keadaan yang tidak bisa kita pandang sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Anak-anak yatim terus bertambah. Walaupun kadang-kadang di kalangan grup WA-WA tertentu yang sering dimunculkan juga banyak janda-janda yang bertambah. Saya nggak tahu kalau di grup ibu-ibu apa juga ada tulisan duda-duda juga bertambah. Tapi saya tidak ingin melihat itu dari sudut pandang yang bersifat ya humor-humor yang berkembang di masyarakat. Tetapi ini akan menimbulkan satu persoalan sosial tersendiri. Karena kalau kita membaca bagaimana Quran berbicara mengenai bangsa yang kuat, masyarakat yang kuat, tentu ketahanannya ada pada ketahanan keluarga. Dan ketahanan keluarga itu akan terbangun melalui keharmonisan dalam keluarga. Dan keharmonisan dalam keluarga itu diantara penentunya adalah bagaimana keluarga itu memiliki anggota keluarga yang lengkap dan ekonomi serta kebutuhan yang cukup untuk mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan bahkan mungkin kebutuhan-kebutuhan lain untuk kepentingan kesejahteraan kehidupan secara spiritual dan juga secara material. Belum lagi masalah pendidikan. Saya mendapat informasi banyak sekali sekarang ini para mahasiswa yang meminta dispensasi. Mungkin termasuk di Universitas Muhammadiyah Gresik. Sekarang ini mahasiswa yang nunggak SPP itu luar biasa banyak jumlahnya. Kemudian banyak sekali di antara mereka yang kemudian memang harus mengundurkan diri karena alasan ekonomi. Bahkan kemudian walaupun mereka tetap terdaftar sebagai mahasiswa dan kemudian tetap bisa kuliah secara daring, ternyata juga dampak ekonomi bagi kampus juga sangat terasa. Karena ternyata belajar dari rumah itu membuat banyak kos-kosan tutup gitu, karena tidak ada mahasiswa yang ngekos. Kemudian banyak titipan parkir yang juga sepi karena tidak ada mahasiswa yang ke kampus. Kantin-kantin juga tutup karena tidak ada mahasiswa dan masyarakat yang berkunjung ke kantin itu, dan ini memang menimbulkan masalah sosial dan berbagai persoalan yang sangat kompleks. Belum lagi dampak internasional yang juga terjadi. Misalnya banyak yang mengkaitkan pandemi ini dengan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa COVID ini adalah buatan Cina dan ini adalah cara Cina melumpuhkan Indonesia dan sebagainya. Saya kira pandangan-pandangan spekulatif seperti itu tidak dapat kita benarkan, tapi itu juga berseliweran di masyarakat. Sehingga dalam keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini, ada kelompok-kelompok tertentu yang saya pinjam istilahnya
Buya Syafi'i Ma'arif itu seperti politisi ikan lele. Saya menyebut politisi ini tidak selalu mereka yang menjadi pengurus partai politik, tetapi orang yang pikirannya itu selalu dikaitkan berbagai keadaan itu dengan politik. Berbagai persoalan itu dipolitisasi. Buya Syafi'i menyebut dengan politisi ikan lele. Politisi ikan lele itu adalah politisi yang semakin keruh airnya, itu dia semakin menikmati kehidupannya. Sehingga memang sekarang ini banyak sekali orang yang berusaha memancing di air keruh. Dan banyak orang yang juga tidak sekedar memancing di air keruh, tapi memperkeruh suasana. Nah, Muhammadiyah tidak ingin keadaan negeri kita ini semakin terpuruk. Dan Muhammadiyah juga tidak ingin pandemi COVID-19 ini menjadikan kita sebagai bangsa yang sakit. Baik sakit secara jasmani maupun sakit secara sosial. Bangsa yang sakit secara sosial itu adalah bangsa di mana masyarakatnya tidak percaya satu dengan yang lainnya. Di mana masyarakatnya itu saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Dan itu memang juga kita melihat tanda-tandanya. Sebagian ada yang berusaha memancing-mancing dan kemudian menumbuhkan perasaan rasa saling tidak percaya. Kita mengalami problem mutual distrust. Dan itu bisa kita lihat bagaimana kelompok-kelompok tertentu misalnya menolak vaksinasi karena alasan ini adalah bagian dari cara suatu negara melumpuhkan dan mengambil data semua data orang Indonesia, kemudian nanti yang divaksin itu dilumpuhkan dengan cara disuntik dan sebagainya. Padahal vaksinasi itu adalah bagian dari cara dan ikhtiar manusia untuk bisa memiliki ketahanan, memiliki imunitas agar bisa relatif terlindungi dari kemungkinan tertular COVID-19 itu. Vaksinasi itu bukan pengobatan, tetapi perlindungan. Dan kemudian kalau ada 1-2 kasus di mana mereka yang setelah divaksinasi kemudian sakit dan kemudian akhirnya meninggal misalnya, itu adalah sebuah kasus yang dalam banyak hal bisa saja terjadi. Oleh karena itulah maka dalam konteks kita membangun masyarakat yang rasional dan gerakan-gerakan rasional, maka tentu kita bisa melihat dalam ilmu pengetahuan misalnya, tentu saja tidak ada kebenaran yang 100%. Kebenaran atau probabilitas ilmiah itu kan hanya berani dipatok di angka 99%. Itu artinya ada kemungkinan 1% yang tidak sesuai dengan proyeksi dan prediksi. Bahkan ada yang tingkat kepercayaannya 95%. Itu artinya ada kemungkinan 5% yang tidak sesuai dengan proyeksi. Tetapi tidak berarti karena ada 1% atau 5% itu, maka yang 99% atau yang 95% itu kemudian ditiadakan dan dianggap tidak penting sama sekali. Inilah saya kira bagian dari ikhtiar di mana kita sebagai umat beragama itu diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa berikhtiar, dan kemudian keputusan akhir dari ikhtiar itu berada di tangan Allah, bukan berada di tangan kita. Inilah konstruksi teologi Ahlus Sunnah yang menurut saya sangat tepat untuk kita angkat pada kesempatan ini. Dalam ungkapan yang sederhana, tentu saja manusia itu berusaha, Tuhan yang menentukan semuanya. Dan kemudian setelah kita berusaha, berikhtiar, ada saatnya kita bertawakal. Dan bertawakal itu adalah bagian dari ciri hamba Allah yang muttaqin, ciri dari hamba Allah yang senantiasa menyadari bahwa setiap kita ini harus berusaha, setiap kita ini harus berikhtiar, tapi tidak boleh kita bergantung kepada ikhtiar, karena kita semuanya hanya bertawakul, bergantung kepada Allah. Tetapi kita juga tidak boleh pasrah tanpa berikhtiar, karena sesungguhnya tawakal itu pun adalah bagian dari ikhtiar. Jadi vaksinasi itu adalah ikhtiar ilmiah, tawakal itu adalah ikhtiar diniyah. Dua-duanya harus kita gabungkan, dan itulah saya kira visi dan pandangan Muhammadiyah bagaimana kita terlibat dalam gerakan-gerakan kemanusiaan itu. Karena itu maka bagaimana pandangan kita mengenai penyakit, bagaimana pandangan kita mengenai Al-Quran, pandangan kita mengenai Islam, dan sikap kita di dalam menyelesaikan berbagai persoalan, itulah yang kemudian menjadi distingsi, menjadi pembeda antara umat dan bangsa yang berkemajuan, umat dan bangsa yang berilmu pengetahuan, tapi juga kemudian umat dan bangsa yang berkeadaban. Ada yang mengatakan di luar negeri orang sudah lepas masker,
Ya, karena mereka sudah sehat. Dan mereka bagaimana bisa sehat, bisa terbebas itu karena mereka disiplin. Jadi orang seringkali hanya melihat sesuatu dari sisi hasilnya, tidak melihat sesuatu dari sisi prosesnya. Inilah saya kira sikap dan pandangan yang keliru. Dan oleh karena itu maka kalau kita ingin segera lepas masker, kita ingin segera untuk kembali pada situasi normal, sekaranglah saatnya kita kemudian memang harus menjaga disiplin diri, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita ini bisa bersama-sama tidak sekedar mengatasi pandemi COVID-19 ini, tapi juga mempersiapkan kondisi post-COVID-19. Setelah COVID-19 ini berlalu, apa yang harus kita lakukan? Dan sekarang Muhammadiyah sudah mulai berpikir ke arah itu. Dan oleh karena itulah maka dalam kaitan dengan gerakan-gerakan kemanusiaan itu, kita juga melihat bagaimana bangsa ini dipersatukan. Alhamdulillah Muhammadiyah dengan segala keterbatasannya terus senantiasa berbuat memberikan yang terbaik, dan di dalam memberikan pelayanan Muhammadiyah tidak pernah membeda-bedakan. Ada sebuah kiriman foto dari tim Kamboja Muhammadiyah Kudus yang mengirimkan foto bagaimana tim Kamboja ini, tim pemakaman MCCC Muhammadiyah Kudus itu memakamkan seorang jenazah yang beragama Katolik. Kemudian tim MCCC dari Sragen memakamkan juga seorang jenazah yang beragama Nasrani, dan itu ternyata disambut baik oleh komunitas Katolik dan Nasrani yang kemudian mereka mengapresiasi langkah yang dilakukan Muhammadiyah. Tentu ini adalah sebuah contoh bagaimana kemanusiaan itu menjadikan kita bisa melintas batas dan kemudian bisa memberikan pelayanan kemanusiaan sebaik-baiknya. Menutup ceramah saya ini karena ada Pak Bupati di sini, mungkin juga masih bersama kita ada Bapak dari Kapolres, juga dari Dandim. Kami mendapat beberapa kabar, misalnya ada seorang nakes yang wafat di salah satu kabupaten atau salah satu kota yang sekian lama tidak dimakamkan hanya karena KTP-nya itu bukan KTP di tempat di mana yang bersangkutan meninggal. Jenazahnya sampai membusuk. Hanya karena persoalan KTP tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Dan ini saya kira persoalan kemanusiaan yang tidak boleh masalah kemanusiaan ini terkendala oleh masalah administrasi. Agama memerintahkan kita untuk ketika ada seorang meninggal maka hendaknya segera dimakamkan. Tetapi kemudian pemakaman tertunda hanya karena KTP-nya tidak sama dengan tempat dia meninggal. Mohon untuk hal seperti ini dapat diselesaikan, dan memang itu pada akhirnya diselesaikan setelah Pak Menko PMK, Pak Muhadjir turun tangan, sehingga sang jenazah itu kemudian dibawa ke Malang dan dimakamkan di Malang. Masalah pemakaman pasien mereka yang wafat karena COVID ini menjadi masalah yang sangat serius. Dan kami tidak bisa memahami bagaimana ada masyarakat yang menolak mereka yang wafat karena COVID. Padahal mereka itu oleh Al-Quran dikatakan, oleh hadis Nabi dikatakan sebagai seorang yang mati syahid. Seorang yang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, tapi kemudian ditolak oleh manusia yang dia itu adalah hamba Allah. Saya kira ini harus kita revisi pandangan-pandangan yang berpendapat bahwa mereka yang wafat karena COVID itu adalah penyebar penyakit. Mereka sudah wafat, kemudian mereka mulia di hadapan Allah, sudah dibungkus dengan prosedur medis yang dipastikan tidak menular virusnya itu. Dan kemudian ketika dimakamkan, maka semua yang sudah di tanah itu semuanya akan menjadi netral, tidak menyebar kemana-mana. Tapi masih ada sebagian masyarakat yang menolak pemakaman pasien COVID. Bahkan kemudian tidak diurus dan tidak dimakamkan hanya karena KTP-nya tidak sama dengan tempat dia meninggal. Saya kira kita harus melewati batas-batas administratif ini dan mengurus mereka yang wafat karena COVID itu sesuai dengan ketentuan agama dan sesuai dengan kewajiban kemanusiaan kita. Harus ada perubahan kebijakan menurut hal ini, dan tidak boleh semuanya berpikir ego sektoral dan melihat orang itu meninggal sesuai dengan KTP-nya. Karena di mana-mana sebenarnya semua orang itu harus bisa dimakamkan, dan persoalan-persoalan ini menurut saya harus bisa diselesaikan. Muhammadiyah memang mencoba untuk melakukan advokasi, tapi advokasi ini tentu tidak boleh berhenti sampai di sini, karena ini bisa jadi banyak kasus yang menimpa saudara-saudara kita dan menimpa masyarakat kita
yang mungkin tidak terekspos ke media. Ini hanya 1-2 yang terekspos ke media, tapi yang lain saya menduga juga terjadi hal yang serupa. Oleh karena itulah maka pada kesempatan refleksi milad ini kami mengajak warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk lebih aktif lagi bergerak, memenuhi panggilan Allah membantu sesama, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka telah meninggal dunia. Membantu mereka yang masih hidup dan kemudian membantu mereka yang ditinggalkan anggota keluarganya. Karena tugas kemanusiaan kita di masa depan sangat berat. Tugas kemanusiaan kita di masa depan itu memang sudah terpampang di depan mata. Dan karena itu maka kita harus menyiapkannya dari sekarang. Saya kira demikian Pak Taufik yang bisa kami sampaikan. Dan Pak Rektor, ini juga bagian dari tugas kita bersama-sama bagaimana agar para mahasiswa kita, para dosen, dan semua pihak tentu menjadi perhatian kita semuanya. Bagaimana agar tugas-tugas kemanusiaan yang merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah itu kita laksanakan dengan penuh semangat dan kita laksanakan sebagai bagian dari tugas agama dan bagian dari tugas kebangsaan dan tugas kemanusiaan. Saya kira demikian Pak Taufik, mohon maaf agak terlalu panjang, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari kita berdiskusi pada kesempatan silaturahim siang hari ini. Ya, akhiri nasru minallah wa fathun qarib abasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.